Kita sebagai orang Kristen harus memaknai semua kegagalan, tantangan, masalah di hadapan kita dengan cara seperti itu kan, bahwa semua pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Apakah kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidup manusia itu melibatkan Allah? Atau karena kesalahan sendiri? Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asabuas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Ya, ini ada sebuah statement ya yang sering diucapkan ya. Ada pengusaha kemudian usahanya bangkrut atau tidak berjalan dengan baik, lalu dia berkata pencobaan ini adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku, itu janji Tuhan. Lalu ketika ada orang yang ikut sebuah kompetisi lalu kalah, gagal dan berkata ini pencobaan biasa. Kita sebagai orang Kristen harus memaknai semua kegagalan, tantangan, masalah di hadapan kita dengan cara seperti itu kan, supaya kita tetap termotivasi ya, bahwa semua pencobaan ini adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Nah maksudnya itu? Salah dong. Loh kok salah? Ayatnya baca dulu. Ayatnya paling populer ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Iya. Coba, Pak Anta baca deh. 1 Korintus 10? Iya, ayat 13. Ayat 13. Tuh kan, ada ayatnya ini. Ya itu, makanya baca dulu. Makanya. Apa? Saya baca sekarang. Baca dong. Oke. Sekarang ya? Besok. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tuh kan? Iya benar. Pencobaan biasa. Terusin dulu dong. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya. Tuh kan? Tuh kan? Betul. Jadi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini itu biasa semua. Tidak melebihi kekuatan manusia. Terus dulu. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya betul. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas, clear. Clear. Berarti di situ ada teks berkata sebab Allah setia. Setuju? Setuju dong. Allah setia. Berarti dalam setiap pencobaan yang biasa tadi ada Allah di dalamnya. Betul, Setuju? betul. Pertanyaannya gini, Panta. Saya ulang. Apakah kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidup manusia itu melibatkan Allah? Atau karena kesalahan sendiri? Itu dulu deh. Wah, itu berarti bisa ya, bisa tidak. Nah, kapan iya, kapan tidak? Nah, kalau saya berbisnis kan, saya mengandalkan Tuhan juga. Saya kan berdoa. Berdoa. Tuhan, aku berdoa berkati bisnis. Oh, ternyata bisnisnya gagal. Iya. Berarti kan ini bisa juga disebut sebagai pencobaan. Tetapi ini hal biasa. Tuhan berikan kekuatan. Nah, masalahnya adalah apakah itu bisnis yang Tuhan mau? Nah, itu kan kita yakini aja Tuhan mau. Kalau kita lihat konteksnya Pak Anta dari ayat 1 sampai 12 itu Rasul Paulus kan bukan bicara tentang semua jenis pencobaan. Semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan, bukan. Kalau kita baca ini kan cerita tentang orang Israel yang keluar dari Mesir. Oke. Iya kan? Keluar dari Mesir lalu dia mau ke tanah Kanaan. Konteksnya ya? Konteksnya. Oke. Berarti bicara tentang sebuah perjalanan di dalam mencari kehendak Tuhan, di dalam menemukan tujuan Tuhan. Jadi apakah artinya 1 Korintus 10 ayat 13 ini berbicara secara khusus buat konteks ini? Iya betul. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Betul. Buat konteks hidup kita berarti ketika kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Makanya tadi saya tanya, apakah bisnis, usaha kita itu adalah rencananya Tuhan atau tidak? Oke. Temukan dulu itu. Kalau bukan rencana Tuhan, pasti gagal. Gak usah ada pencobaan, gagal sendiri. Oke. Nah, jadi konteksnya di situ. Jadi kalau setiap kali orang Kristen bertemu dengan masalah, persoalan, tantangan, apapun aspeknya, terus dia berkata ini adalah pencobaan biasa, itu nggak boleh? Nggak boleh. Karena nggak fair. Gini. Gini. Siap? Siap. Pak Anta punya anak? 2. Yang cowok namanya? Jeremy. Jeremy belajar naik sepeda. Betul. Ketika Jeremy naik sepeda, Jeremy bilang, "Pah, aku mau pakai roda 4 supaya gak jatuh." Masuk akal dong. Make sense. Tiba-tiba Pak Anta bilang, "Kapan kamu bisa roda 2 kalau masih roda 4?" Copotin gak Pak Anta rodanya? Copotin. Jadi tinggal roda 2. Pak Anta sebagai orang tua yang normal kan Pak Anta? Sebagai orang tua yang normal, ketika Jeremy baru pertama kali cobain roda 2, Pak Anta lepas apa pegangin dari belakang? Pegangin dong. Saya jadi inget tuh. Sadelnya saya pegangin dong. Nah, kenapa gak dilepas? Ya kalau dilepas jatuh dong, kan papa yang normal. Menurut Pak Anta, Tuhan itu Tuhan yang normal apa enggak? Bapak kita di surga normal atau enggak? Kira-kira dia akan lepaskan kita enggak sehingga kita jatuh?
Oke. Rasionalnya ya tidak dong. Nah, berarti kan kegagalan-kegagalan Anda, kita nggak bisa bilang Tuhan lepaskan. Kan begitu kan? Tuhan akan latih kita seperti orang Israel. Masalahnya gini Pak Anta, seringkali dalam prosesnya Tuhan, kita gagal ngikutin proses itu. Jadi kegagalannya bukan kegagalan ada akibat, tapi kegagalan dalam berproses. Nah, sekarang kita masuk nih. Kita masuk teks aslinya. Mau nggak? Bolehlah. Nah, jadi ternyata di 1 Korintus 10 ayat 13, kata pencobaan dari kata peirasmos, Pak Anta. Ya, itu ya yang pencobaan itu ya. Pencobaan biasa, peirasmos. Peirasmos itu bicara tentang dalam proses, on proses. Jadi ada percobaan dalam proses. Kayak contoh tadi Jeremy naik sepeda. Kayak kalau kita di kelas dulu waktu sekolah ada kelas kimia, bikin apa itu namanya kacang hijau dari jadi toge. Nah, itu kan ada proses. Seringkali orang gagal itu karena prosesnya belum sampai togenya berkembang, dia udah cabut tuh dari kapasnya. Biasanya begitu. Makanya dikatakan pencobaan itu biasa. Seharusnya tidak mungkin pencobaan itu bisa membawa kita, umat pilihan Tuhan, gagal menggenapi rencana Tuhan. Jadi pencobaan-pencobaan itu bahasa aslinya adalah pirasmos ya. Dan itu artinya adalah an eksperimen, proses ya. An eksperimen, proses. Ini saya cek dulu nih bahasa Yunaninya, ternyata artinya juga trial ya, atau sebuah penderitaan ya yang dialami ketika proses. Di dalam proses ada penderitaan, ketidaknyamanan. Dan konteks ini bicara tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan berkata bahwa proses kamu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, kamu kan bertemu dengan proses yang tidak menyenangkan, ada penderitaan, tapi semuanya itu biasa. Tatkala aku beserta dengan kamu dan itu rencanaku. Persis. Udah pinter belum gua nih? Udah dong. Gitu Banta. Jadi kan Bapak Ibu gini loh, seringkali kita cuma potong ayat, nggak ngerti konteks. Makanya kita dudukan semuanya. Lah kan nggak fair dong buat Tuhan ketika kita bilang, aduh kita ketangkap karena kita mencuri misalnya. Kita ketangkap karena kita membunuh misalnya. Kita ketangkap karena kita korupsi misalnya. Terus kita bilang, ini pencobaan dari Tuhan. Ya nggak bisa. Nggak bisa berarti ya. Jadi boleh. Semua hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup saya, belum tentu itu semua karena akibat saya melakukannya di ladang Tuhan atau melakukan rencana Tuhan. Jangan-jangan saya melakukan rencana saya sendiri. Jadi kalau saya tidak melakukan segala sesuatu nih, apakah bisnis, berkeluarga, bekerja, tidak menghadirkan Tuhan di situ, tidak mengikuti rencana Tuhan, yaitu firman-Nya, perintahnya nggak dipatuhi, saya nggak bisa berkata bahwa ini pencobaan biasa Tuhan berikan kekuatan. Nggak bisa. Berarti pencobaan biasa yang Tuhan akan berikan kita kekuatan dan jalan keluar, itu dalam konteks apa Pak Buas? Tolong dijelaskan lagi. Nah, dalam konteks apa? Dalam konteks kita menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita tahu misalnya rencana Tuhan itu Kanaan. Orang Israel tuh clear sama rencana Tuhan Pak. Bahwa Kanaan. Tujuannya Kanaan. Bahwa dia akan kembali ke tanah perjanjian itu. Itu Kanaan. Nah, buat setiap kita Tuhan juga punya tujuan yang spesifik. Nah, ketika Bapak Ibu, saudara sudah menemukan tujuan itu, saudara berjalan di dalamnya, dan ketika saudara menuju tujuan itu ada masalah, penderitaan, pencobaan, disitulah saudara bisa berkata, ini biasa, karena tujuan pasti sampai. Itu. Nah, berarti memang yang menjadi tantangan itu adalah memahami bahwa saya ini sedang berjalan dalam tujuannya Tuhan atau tidak. Ini kan yang menjadi tantangan kan? Betul. Ada tips nggak bagaimana caranya saya tahu bahwa saya ini sedang berjalan di dalam rencana Tuhan, saya ini sedang menggenapi rencana Tuhan? Ada tips nggak bagaimana supaya saya tahu? Sederhana. Orang yang tahu siapa Tuhan, dia pasti tahu rencana Tuhan bagi hidupnya. Rencana Tuhan itu kan dibagi dua nih, sederhana nih Bapak Ibu. Ada rencana umum sama rencana khusus. Rencana umum itu apa? Keselamatan. Semua orang Tuhan mau keselamatan. Makanya tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu bicara tentang bagaimana kita menyampaikan Injil keselamatan itu. Tapi yang kedua, selama kita di dunia, Tuhan mau kita menjadi berkat. Menjadi berkat di bidang apa? Bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, penginjil, dan sebagainya. Bisa jadi bisnismen, bisa jadi orang yang berpengaruh di pemerintahan, apapun. Nah, itulah yang dimaksud dengan rencana Tuhan. Lalu bagaimana Pak? Saya bisa tebak, saya bisnismen atau pendeta. Gampang. Apakah ketika kita lakukan itu ada dampak yang kita berikan?
atau dampaknya cuma buat kesenangan kita. Oke. Oh, berarti diukur dari dampak ya? Iya, jelas. Ujung-ujungnya mau dokter, mau trainer, mau guru, mau siapapun kita, kalau ujungnya adalah ujung kepada dampak kekerajaan, kepada Tuhan ya, kepada urusan kerajaan surga, berarti kita bisa yakin bahwa kita sedang hidup di dalam rencananya. That's right. That's right. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda yakin hidup di dalam kerajaan Tuhan atau rencana Tuhan, atau sedang mengenapi rencana Tuhan, tiba-tiba ada tantangan, masalah, persoalan yang hadir, maka di situ kita bisa berkata bahwa pencobaan ini atau proses ini, bahasa aslinya, apa tadi bahasa aslinya? Nanti cek sendiri ya Pak Ibu ya Yunaninya. Bahwa proses ini, proses yang mendatangkan juga trial atau penderitaan, pasti bisa kita lewati. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar, karena ini misi dari Tuhan. Maka Tuhan yang akan berjanji menolong kita menyelesaikannya dengan kekuatannya. Oke ya, mantap ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi bagi Anda yang hari ini ingin memberikan komentar atau bertanya atau bahkan memberikan tambahan jawaban, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah dan kita akan membahas topik-topik lainnya di dalam podcast Akap ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.